Ya, hari ini kita akan melanjutkan login form yang minggu lalu. Silahkan buka Visual Studio-nya. Kemudian klik buka project minggu lalu. Klik open project, kemudian klik my app, kemudian klik yang .sln. Ini tergantung nama file kalian yang kalian buat minggu lalu ya. Tergantung nama project kalian yang kalian buat minggu lalu. Kemudian nanti saya akan jawab tugas minggu lalu, yaitu membuat checkbox agar password dapat terlihat ketika checkboxnya ke checklist. Ini saya besarin dulu, kemudian saya tambahin checkbox. Checkboxnya saya kasih teks show password. Kemudian eventnya saya klik event, saya klik check change atau check state change juga boleh, tapi saya pilihnya check change. Nah, berarti saya coding if checkbox 1, tadi namanya checkboxnya checkbox 1 ya, belum saya ubah soalnya. Check sama dengan gak usah sama dengan deh. Jadi kayak gini aja udah bernilai true ya. Ini bernilai true atau false gitu, sesuai dengan sesuai dengan kondisinya. Kalau dia ke checklist berarti ini nilainya true. Kalau dia tidak ke checklist maka nilainya false. Maka tb password use sistem password char sama dengan false. Jadi passwordnya dapat terlihat. Else maka passwordnya tidak dapat terlihat. tb password use true. Maka selesai. Misalnya mana deh, ini thread oke. Login, oke, selamat datang. Oke, selesai ya. Maka sekarang saya akan buat hari ini akan melanjutkan login form ini menjadi tampilannya lebih menarik. Saya akan ikutin tampilan seperti ini, tapi tidak ikutin semuanya, tapi mirip-mirip gini lah. Berarti saya harus besarin dulu formnya. Kemudian saya buat dua bagian ya, harus di kiri dan di kanan. Kalau kita lihat di sini nih, kiri dan kanan. Yang kiri ornamen doang, yang kanan itu ya elemen-elemen textbox dan lain-lain lah. Ya, kita butuh tampilan atau elemen untuk mengatur tampilan, namanya table layout. Table layout panel. Kemudian saya butuhnya cuma 2 kolom dan 1 baris, maka saya hapus baris terakhir. Klik yang ini, tanda panah kecil, remove last row. Kemudian saya seharusnya memasukkan elemen ini langsung ke kanan sini. Tetapi satu kolom hanya bisa menampung satu elemen, jadi kita butuh tambahan namanya elemen panel. Panel ini bisa menampung banyak elemen. Jadi sesungguhnya yang akan menampung elemen-elemen desain ini, atau apa ya namanya ya,
tools ini atau kontrol ini itu ditampung di dalam panel yang ada di sebelah kanan ini. Jadi kalian bisa buka dokumen outline, klik view, other window, kemudian dokumen outline. Nah, ini akan menampilkan pohon struktur dari elemen desainnya. Jadi si panel ini akan menjadi anaknya si table layout, dan elemen text box dan lain-lain ini itu akan menjadi anaknya si panel. Jadi sesungguhnya yang menampung mereka ini adalah si panel. Jadi satu kolom dari table layout ini sendiri hanya bisa menampung satu elemen, dan itu adalah si panel. Mudah-mudahan paham ya. Jadi ini saya klik atau drag aja, saya geser ke sini. Nah, ini udah jadi anaknya si panel kan? Lihat tuh. Saya collapse, saya expand, saya collapse nih. Saya collapse berarti hilang, dan saya expand berarti muncul anak-anaknya. Dan saya mau table layoutnya ini sebesar formnya. Gimana caranya? Saya klik table layout panel ini, pilih yang dock, di properties, pilih dock. Dock itu biasanya di bawah di elemen layout. Dock pilih yang fill yang di tengah nih. Nah, nanti dia akan membesar sebesar formnya. Kemudian di sebelah kiri, kolom sebelah kiri juga ada beberapa elemen, yaitu dapat kita lihat bahwa ada gambar 1 dan 2 teks. Berarti kita juga butuh apa yang namanya panel. Panelnya juga saya mau expand sebesar kolom sebelah kiri. Berarti dia akan membesar sebesar induknya. Induknya siapa? Induknya adalah kolom sebelah kiri, table layout panel. Jadi klik panel 2 ini, kemudian klik fill. Nanti akan besar sebesar kolom kiri nih. Jadi saya rename aja ini jadi panel kiri, dan ini jadi panel kanan. Ya, biar gampang. Jadi sekarang kita nyebutnya panel kiri dan panel kanan. Nah, panel kanannya ini belum saya besarin sesuai dengan besar kolom kanan. Jadi saya klik panel kanannya, kemudian saya klik saya cari dock di layout. Nah, ini fill, sudah. Kemudian saya butuh yang namanya picture box untuk menyisipkan gambar. Picture boxnya butuhnya 2, satu di kiri, satu di kanan. Kemudian saya udah siapkan juga asetnya. Nanti kalian bisa download di Google Classroom. Import. Nah, cara importnya tadi picture boxnya choose image, bisa klik tanda panah kecil ini, choose image, kemudian import. Saya udah siapin asetnya, nanti kalian bisa download di Google Classroom. Person import. Oke. Size mode-nya zoom. Nanti kalian besarin sesuai dengan besar yang diinginkan. Besarin nih. Kemudian untuk tulisan di atasnya saya gunakan
label aja, label. Teksnya saya ganti jadi student login. Kemudian saya copy aja. Yang ini jadi apa namanya? Make sure your account is secure. Oke. Make sure your account is secure. Nah, ini kan fontnya mesti kita ganti. Jadi apa ya? Gadugi aja. Gadugi besarnya 18 bold. Oke. Sip. Ini besarnya 14, Gadugi juga. Gadugi besarnya 14, reguler aja 14. Make sure account is secure. Oke. Sip. Ini diketengahin. Ini bisa digeser-geser pakai tanda panah di keyboard juga. Nah, sekarang ini insert logo Kalbis, choose image, import Kalbis, open. Oke, size mode-nya zoom. Dia di atas ya, berarti kita geser aja dulu yang lain. Kita geser. Kita gedein. Ntar saya mau lihat ininya, besarnya cocok gak? Nah, oke. Kemudian kita lihat di sini apa lagi? Oke. Login ya. Login. Nah, tadi docknya itu fill. Saya mau docknya sekarang bottom. Klik buttonnya dock ini, pilih dock yang bottom. Sekarang saya ubah jadi warnanya warna hijau ya, biar Kalbis kan. Besarin dikit, kebanyakan. Jadi hijaunya hijau apa ya? Nah, hijaunya ini aja. Ini bisa kalian copy juga atau kalian tiru juga color palette-nya. Hijau berarti back colornya kita ganti kode warna yang tadi. Oke. Kemudian flat stylenya ganti flat, sorry. Kemudian bordernya kalian hapus. Caranya klik ini, kemudian 0. Nah, oke. Kemudian di sini ada gambar ya. Ini harus buatnya berarti text box-nya itu di dalam panel juga. Jadi gini caranya. Karena kita nggak bisa nyisipin gambar di dalam text box. Jadi kita harus buat panel. Terus masukin si text box tuh ke dalam sini. Nah, kita kan nggak pakai label-label ini, kita hapus aja. Karena kita pakainya placeholder. Password nih hapus.
Ini kita ke atasin. Docknya menuhin yang atas, gimana ya? Dock, nah top, nah mantap. Nanti kita sisipin gambarnya di sini, tapi nanti kita ubah dulu. Pokoknya ini biar rapi aja dulu. Oh iya, ini kalau kita lihat di sini ini backgroundnya putih, berarti kita ganti dulu table layout panelnya, backgroundnya jadi putih. Ke atas appearance jadi white, atau bisa pakai kodenya FFF. 1 2 3 4 5 6. Nah, kemudian panelnya ini jangan diubah jadi white, biar bisa jadi underscore nih. Kalau enggak soalnya text box ini, oh ya, text boxnya kan kita nggak perlu boxnya nih, jadi kita buat jadi ini, border stylenya none. Nah, sementara panelnya jadi kita buat jadi abu-abu, warna abu-abunya yang ini yang paling terang, clouds. Klik Ctrl A, Ctrl V. Nah, jadi ada garisnya gitu ya. Kalau kita kecilin nih, jadi kayak garis. Sebenarnya ini bukan garis, tapi panelnya kegedean. Tapi kalau kita lihat gini, kita run, nah ini kayak ada garis. Jadi kita nanti kayak ada garis. Daripada kita buatnya sulit-sulit lagi, nanti kita copy. Tapi ini kita jadiin dulu satu. Ntar ini saya mau buat seluas ini, berarti harus sampai mentok. Nah, terus saya menyisipin gambar kan di kanan ini saya ganti jadi docknya none lagi. Dock, klik text boxnya jadi none docknya. Kemudian saya insert picture box. Ini saya geser dulu, insert picture box, buat kecil aja dulu. Mana picture box ya? Picture boxnya nih, mana ya? Belum ada kayaknya picture box. Nah, ini buatnya masukin ke dalam sini. Nah, ini kan kekecilan ya teksnya, kita gedein dulu deh, jadi berapa gitu. Terus fontnya kita ganti juga, Gadugi juga jadi 12. Nah, terus picture box 3-nya ini, panelnya kita gedein juga dulu. Nah, terus picture boxnya kita klik deh, ini sebesar si 22, berarti picture boxnya 22 kali 22. Nah, ini
taruh di pojok. Ini kita geser sampai mentok. Ini kita insert picture mana? Klik choose image, import, user, open, oke. Size mode-nya zoom. Apakah kelihatan? Tidak kelihatan karena gambar sama backgroundnya sama-sama abu-abu. Kita harus ganti backgroundnya jadi putih, white, dan jadi kelihatan putih. Coba kita run. Nah, sekarang udah ada kelihatan username-nya, tapi garis bawahnya masih terlalu gede. Jadi kita klik panelnya, ini jadi 2, 3. Kegedean kah? Kekecilan ya. Kita buat jadi 24 deh berarti. 24. Kita run lagi. Oke, udah lebih mending. Nah, ini kita copy aja panelnya daripada kita buat lagi kan. Ini kita copy, kita paste. Nah, yang ini nih hapus aja, delete. Jadi ada 2 nih, jangan terlalu dempet. Klik ke panel, jangan terlalu dempet. Kita run. Karena text boxnya tadi dihapus, jadi rusak. Nah, ini kita ganti dulu deh, text box yang ini jadi TB password. Nah, kita play atau kita run. Nah, ini tapi kan masih sama-sama user nih. Jadi kita ubah aja, tinggal diubah aja. Ini klik picture box-nya. Picture box-nya, klik choose image, kemudian project resource file, import, klik yang lock. Oke. Kemudian zoom-nya zoom. Oke. Zoom. Nah. Oke. Udah bisa. Cukup bagus lah. Cukup mirip. Tinggal forgot password sama register. Nah, ini kita pakai label aja. Pakai label forgot password. Label oke. Apakah labelnya tadi? Sepertinya labelnya belum masuk. Label
ini jadi forgot password. Sama register ya di sini. Bentar. Jangan terlalu tempet. Saya copy aja tadi ya. Register. Coba. Oke. Kemudian di sini, oh ini ada type your student ID number. Berarti kita type your username sama type your password. Oke, berarti di sini jadi klik text boxnya, cari yang namanya placeholder text. Nah ini type your username, kemudian ini type your password. Oke. Nah ini kalau kita klik ketik, tapi ini kita ketik masih apa ya, masih terlihat, harusnya kan tidak terlihat karena kita tadi ulang lagi buat text box passwordnya, kita udah hapus. Jadi ini text box password yang baru, dan defaultnya kan use system passwordnya itu true ya, false ya. Jadi kita harus buat true dulu. Jadi cari use system password mana ya? Nah ini true. Dan kita play. Adrinta password. Oke. Mungkin sekian. Silakan mengerjakan tugas yang akan diberikan di praktikum yang kalian harus kulik sendiri. Sekian, terima kasih.